Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenisa Fitri dengan NIM 220222123. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Pertanggungjawaban. Teori pertanggungjawaban publik. Makna istilah pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggung jawab, blameworthiness, kewajiban, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggung jawab. Istilah pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik. Pertanggungjawaban telah menjadi hal penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik. Teori kekuasaan dalam pertanggungjawaban publik. Di sini terdapat 6 bagian. Yang pertama, kekuasaan terbatas. Kekuasaan terbatas di berbagai pengaturan kepentingan pihak yang dipimpin mempengaruhi perintah, namun yang dipimpin dapat mendukung walaupun sepihak harus mengikuti perintah pimpinan. Yang kedua, pemeliharaan kekuasaan. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan hilangnya kekuasaan. Kekuasaan pimpinan dapat terancam akibat memberikan perintah yang sulit dilakukan, perlakuan yang tidak adil, kegagalan melangsungkan nilai-nilai yang ada pada agen, tingkah laku impian yang berubah-ubah dan tidak berkompeten, atau penolakan kekuasaan pimpinan oleh agen lain. Masing-masing situasi tersebut mempunyai batasan pemeliharaan kekuasaan sendiri. Ketiga, permasalahan pimpinan. Pemimpin mempunyai dua tujuan ketika memberikan dorongan kepada pihak yang dipimpin. Pertama, diasumsikan bahwa pemimpin dapat membayar pihak yang dipimpin berdasarkan tingkatan pemerintah yang menciptakan persaingan sehat di antara pihak yang dipimpin. Keempat, permasalahan pihak yang dipimpin, yaitu pihak yang dipimpin mempunyai dua keputusan yang akan dibuat. Yang pertama, mereka harus memutuskan apakah akan berpartisipasi. Yang kedua, jika berpartisipasi, para pendukung harus memutuskan seberapa besar upaya yang akan dicurahkannya. Kelima, birokrasi dan delegasi. Dan yang terakhir, manfaat pendelegasian, yang dimana pimpinan dan pengawas harus memiliki informasi yang sama dalam kerangka kerja standar pimpinan pihak yang dipimpin, di mana hanya ada dorongan ekonomi jika pimpinan telah memilih antara memberikan dorongan kepada pegawai secara langsung atau memberikan dorongan kepada pengawas untuk memberikan dorongan kepada pegawai. Sistem pertanggungjawaban publik. Secara luas, sistem pemerintahan menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintah, menjaga kekuatan politik, pertahanan ekonomi, dan keamanan sehingga dapat berjalan secara berkesinambungan dan demokratis, di mana masyarakat dapat ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya sendiri. Dalam sistem pertanggungjawaban publik ada 5 bagian yang dimana yaitu presidensial. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem Kongres Nasional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Yang kedua, parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Yang ketiga, komunis. Negara komunis adalah istilah yang digunakan oleh ilmuwan politik untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan di mana negara tersebut berada di bawah sistem suatu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada Marxisme, Leninisme, Maoisme.
Yang keempat, demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah satu bentuk kerajaan demokrasi melalui perwakilan yang membuat keputusan, berlandaskan undang-undang yang tunduk pada perkembangan yang liberal. Perlembagaan ini melindungi hak-hak dan kebebasan rakyat dengan membatasi kekuasaan pihak mayoritas untuk mengatasi kekuasaan minoritas. Kelima, kapital. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital modal, yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang, yang digunakan dalam proses pembuatan barang lainnya. Bagus 1996. Siklus pertanggungjawaban publik. Yang pertama, penetapan regulasi pertanggungjawaban pimpinan organisasi. Yang kedua, pembentukan dan penerbitan SK Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi. Yang ketiga, penyusunan daftar laporan pertanggungjawaban organisasi. Yang keempat, pembatasan draft laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik. Yang kelima, penyelesaian laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik. Yang keenam, pengajuan laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik ke legislatif atau parlemen. Terdapat siklus pertanggungjawaban publik yang dimana terbagi menjadi 4, yaitu pemaparan atau pembacaan laporan pertanggungjawaban organisasi sektor publik oleh kepala atau pimpinan organisasi di hadapan lembaga legislatif atau parlemen. Kedua, pembahasan laporan pertanggungjawaban organisasi oleh lembaga legislatif atau parlemen. Yang ketiga, penilaian dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban organisasi. Yang terakhir, penerbitan laporan pertanggungjawaban organisasi. Teknik pertanggungjawaban publik. Teknik penyusunan pelaporan pertanggungjawaban publik terbagi menjadi 3, yaitu metode kuantitatif, kualitatif, dan gabungan kuantitatif dan kualitatif. Penyampaian pelaporan pertanggungjawaban publik. Pertama, presentasi, yang kedua, publikasi, dan yang terakhir, pengiriman surat. Contoh pertanggungjawaban di organisasi sektor publik. Yang pertama, pemerintahan pusat, laporan realisasi APBN sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, pemerintahan daerah, transparansi dalam menyusun akuntabilitas keuangan daerah untuk dievaluasi oleh pihak berkepentingan dan masyarakat. Ketiga, LSM, pencatatan dan publikasi laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas keuangan kepada konstituen dan pemberi dana. Yayasan, yaitu laporan keuangan untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan jasa dan kinerja manajerial. Partai politik, yaitu good governance dalam pengelolaan sumber daya keuangan dan transparansi pertanggungjawaban keuangan sebagai entitas yang menggunakan dana publik.